Kita akan bahas saham BBRI. Dari judulnya kelihatannya politis sekali ya. Prabowo bikin ambles Bank BRI gitu. Sahamnya gitu ya. Tapi saya nggak pernah bahas politik, saya hanya bahas saham dan ekonomi saja. Tapi saya melihat ada benang merah antara kebijakan Pak Prabowo sebagai presiden dengan saham Bank BRI hari ini. Mari kita lihat, ini adalah chart saham BRI. Kalau kalian lihat ini yang merah ini ya, ini adalah interpolasi total asetnya. Ini total aset ya, merah. Naik, total asetnya naik artinya size perusahaan ini bagus gitu ya. Dan memang sampai di sini harganya memang naik benar. Kemudian ini turun. Ini waktu pemilu kemarin ya. Kemudian sempat naik, presiden baru, kemudian turun lagi. Dan di sini ada critical yang saya akan bahas di tengah video nanti. Kenapa saya bilang Pak Prabowo bikin Bank BRI itu turun gitu. Jadi ini bukan politis sekali lagi. Ini adalah ekuitasnya. Kalau kita lihat ekuitasnya, 3 kuartal terakhir ini naik cukup bagus ya. Dari 238 triliun, kemudian naik 311 triliun, kemudian naik lagi 329 triliun. Jadi cukup bagus sebetulnya. Liabilitasnya pun juga naik ya, tapi ini 3 bulan terakhir turun. Ini artinya jumlah nasabahnya bisa dibilang turun gitu ya, volumenya, karena liabilitas bank itu terkait dengan dana nasabah turun. Ini yang menyebabkan saham ini juga terkoreksi. Jadi di sini kelihatan sekali ada defleksi gitu ya. Walaupun seturun-turunnya ini total asetnya masih naik gitu ya. Tapi kenapa harga sahamnya bisa turun seturun ini? Dan kalau melihat dari supportnya, support kuat itu ada di 4.000 ya. Ada di 4.000 Bank BRI, 4.000 sampai 4.500. Jadi ini adalah kritikal, tapi apakah ini bisa terlewatin gitu? Nah, ini tidak ada sangkut pautnya dengan kinerja keuangan. Jadi ada momen-momen tertentu di mana kinerja keuangan itu bisa diabaikan karena ada magnitude yang lebih kuat. Kita lihat sekarang kinerja keuangannya. Earning to price-nya sudah cukup tinggi, 11,5 untuk sebuah bank BRI ini sudah cukup tinggi. Artinya emang ini terjadi under value yang cukup kuat gitu. Menandakan bahwa saham ini memang sebenarnya secara fundamental waktunya dibeli, tapi ada magnitude lain, ada berita lain yang lebih tidak mengenakan hati, yaitu adalah ini. Kita lihat di sini. Ini adalah berita-beritanya. Kalau kita lihat mulai dari 2024 nih ya, sebetulnya turun 1 Maret nih. Ini harganya masih 6.000, kemudian sempat turun 4.000, dan kemudian sempat naik di harga 5.000, kemudian turun lagi 4.200. Perhatikan di sini tanggal 5 November, struktur modal Prabowo resmi hapus kredit macet petani dan nelayan, BBRI kelimpungan. Ini komentar saya ya. Itu terjadi tanggal 5 November. Silakan cek di berita, ada di semua berita ekonomi. Tanggal 5 November ini diresmikan bahwa ini memang seperti kebijakan ini ya, apa? Yang lalu-lalu soal gaji guru dan juga soal selalu ada kegamangan gitu. Akhirnya Bank BRI menjadi terpuruk. Harusnya ini adalah support kuat 4.500 gitu ya. Tapi gagal naik karena ada penghapusan kredit nelayan dan petani. Kenapa? Karena BRI inilah yang paling banyak menyalurkan kredit pemerintah terhadap nelayan dan petani. Dan ini bukan saja soal bagaimana menghapus hutang, tapi juga keributan administrasinya gitu ya, yang akan dialami oleh BRI. Itu sebabnya bank ini sempat turun. Secara teknikal sebenarnya bisa dikatakan bahwa
harga sekarang ini sudah under value. Tetapi secara beritanya dengan kebijakan itu kalau tidak diluruskan gitu ya, apa artinya kredit dihapus dari petani dan kredit macet ke petani dan lain dihapus, ini akan menimbulkan sentimen negatif yang bisa saja sampai di sini gitu ya. Tapi memang kemungkinannya kecil. Secara fundamental ini sudah cukup bagus. Support kuat ada di 4.000. Nah, demikian analisa saya. Jika tidak terjadi keributan kebijakan oleh presiden, mungkin ini waktunya naik. Tapi kalau ini akan bertambah dengan blunder lagi, kita tahu kenaikan gaji guru, padahal kita tahu bahwa utang jatuh tempo dan utang bunganya tahun 2025 itu sebesar 1.350 triliun. Itu angka yang sangat besar sekali dan itu yang bikin Menteri Sri Mulyani memaksakan diri untuk 12% PPN. Jadi ini adalah kalau buy di sini memang spekulatif sekali. Secara teknikal harusnya memang naik, tapi kalau melihat fundamental negara gitu ya, ini agak mengkhawatirkan. Jadi boleh saja buy di sini karena turun itu nggak mungkin terus-terusan juga dan ini ada indikasi double bumper. Jadi ini memang support yang sangat kuat sekarang ini. Tapi kalau support ini terlewati ya dia akan turun terus sepertinya seperti itu. Oke, thank you. See you next time. Jangan lupa share video ini jika kalian mendapatkan hal yang baik dari kanal YouTube ini. Thank you. See you next time.